Tahukah Anda bahwa ada dua perbedaan istilah tentang anak berkebutuhan khusus dan anak berkesulitan belajar? Mari kita lihat perbedaan pengertian kedua istilah tersebut. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki ciri-ciri khusus di dalam perkembangannya, yang berbeda dari perkembangan anak secara normal. Ya, penyimpangan tersebut bisa berbentuk penyimpangan intelijensi. Jadi ada anak yang memiliki intelijensi di bawah normal, yang kita sebut anak dengan retardasi mental. Kemudian ada yang anak yang intelijensinya di atas normal, yang kita sebut dengan anak superior atau gifted. Dua anak tersebut masuk ke dalam kategori berkebutuhan khusus. Lalu bentuk penyimpangan yang lain adalah penyimpangan dalam perilaku, seperti anak ADHD dan anak autisme. Kemudian yang ketiga adalah penyimpangan perkembangan visual, yaitu anak yang menyandang kebutaan atau tunanetra, ya, dan juga auditori, penyimpangannya yang disebut anak tunawicara. Kemudian ada dalam perkembangan fisik, penyimpangannya yaitu anak tunadaksa. Demikian tentang istilah dari anak kebutuhan khusus. Kemudian istilah anak berkesulitan belajar atau disebutnya dalam bahasa Inggris itu learning disability atau learning disorder atau learning difficulty. Ya. Maksudnya adalah anak yang memiliki kelainan sehingga anak tersebut sulit untuk melakukan kegiatan belajar secara efektif. Biasanya penyebab kesulitan belajar ini ya bersifat kompleks, ya. Demikian dua istilah dari anak berkesulitan belajar dan anak berkebutuhan khusus. Untuk kategori yang pertama, anak berkebutuhan khusus, kita mengenal pembagiannya yaitu anak penyimpangan dalam intelijensia, ya, di mana ada dua kategori yang bisa dikelompokkan, yaitu anak yang memiliki retardasi mental, ya, dan anak yang memiliki kecerdasan sangat baik, yaitu disebut gifted, ya. Untuk anak yang memiliki retardasi mental dibutuhkan intervensi khusus melalui kurikulum khusus yang itu ada di sekolah luar biasa. Ya, jadi anak ini diberikan intervensi yang khusus agar supaya mereka bisa mempunyai kemampuan baik, kemampuan aspek perkembangan fisiknya, aspek perkembangan kognitif dan bahasanya, serta aspek perkembangan sosial emosinya. Adapun untuk anak berkebutuhan khusus, mereka adalah anak yang memiliki intelijensia di atas normal, sangat cerdas. Oleh karenanya, program sekolah untuk anak gifted ini
ada yang disebut dengan program akselerasi dan program enrichment. Ya, semua ini diberikan intervensinya untuk mereka yang kita sebut dengan anak berkebutuhan khusus, retardasi mental, dan gifted. Kemudian anak berkebutuhan khusus karena penyimpangan perilaku. Penyimpangan perilaku ini dapat disebabkan oleh faktor sistem saraf pusat, kemudian faktor biofisikal, dan yang ketiga ada faktor psikologikal. Anak-anak yang ADHD adalah anak yang punya masalah perilaku karena disebabkan oleh sistem saraf pusat. Dan yang kedua, anak autis biasanya penyebabnya adalah faktor biofisik dan faktor psikologi. Ya, untuk anak yang mendapatkan pengasuhan dengan baik, yaitu hubungan anak dan orang tua penuh dengan kasih sayang, orang tua juga penuh perhatian terhadap kebutuhan anak, memberikan penghargaan, berkomunikasi dengan baik, sehingga anak akan tumbuh berkembang menjadi normal dan perilaku yang positif. Di pihak lain ada juga anak yang mendapatkan pengasuhan kurang optimal dari orang tua. Ya, misalnya orang tua tidak menegakkan disiplin secara tegas, orang tua menunjukkan bahasa yang kasar, kadang menghukumi, ya, dan kasih sayangnya serta penghargaan yang kurang terhadap anak, sehingga anak menunjukkan perilaku yang agresif dan perilaku negatif lainnya. Perilaku yang ditujukan oleh anak berkebutuhan khusus, ADHD misalnya, ya, itu bermasalah dalam perilaku memberikan perhatian. Ya, anak ini sulit memusatkan perhatian. Ya, gejala yang timbul diantaranya tidak bisa mendengarkan lawan bicara, mudah terdistraksi, mudah terganggu, dan lupa. Anaknya pelupa gitu, lupaan. Itu dari sisi attentiveness. Ada yang menunjukkan juga perilaku hyperactivity, ya. Dia bergerak seolah-olah tanpa henti, kadang berdiri, ya, meninggalkan kursinya, berlari, memanjat secara berlebihan, mainnya juga nggak tenang, ya. Jalan aja seperti lari, ya, seolah-olah nggak ada berhentinya, ya, tidak ada berhentinya. Jadi bergerak terus, hyperactivity, ya. Ada pula yang menunjukkan perilaku impulsivity, ya, kasar, ya, seperti menjerit, berteriak, ya, gerakannya juga tak bisa diduga, mengantri tidak bisa, ya, dan suka menyela pembicaraan orang,
gitu. Jadi ketika misalnya orang tua sedang bicara, kemudian ada aja yang omong oleh anak tersebut. Nah, 3 perilaku ini biasa mendominasi anak ADHD. Ya, namun ada yang hanya perhatian aja. Ya, dia sulit tapi tidak menunjukkan gejala hiperaktif dan impulsif. Ya, bahkan ada yang keduanya, ada juga yang ketiganya yang lebih parah. Nah, untuk mendeteksi ADHD ini tidak dilakukan oleh guru sendiri, tapi harus berkonsultasi dengan para ahli, psikolog, bahkan psikiater, dan ada alat assessment untuk menilai, menjudge bahwa anak ini ADHD atau bukan. Lalu ada juga yang namanya ODD. Ya, ODD ini kalau ADHD tadi singkatan dari Attention Deficit or Hyperactivity Disorder. Kalau ODD ada disebut anak yang ODD, ya, Oppositional Deviant Disorder, anak yang penentang. Ya, menurut penelitian tidak banyak ya kategori anak ini. Biasanya masalah ODD ini karena sikap orang tua yang tidak tegas dan mengikuti aja, mengikuti apa yang anak inginkan, ya, memanjakan. Ciri-cirinya diantaranya anaknya adalah pemarah, kadang suka berdebat dengan orang dewasa, menolak menyelesaikan tugas, mengganggu orang dengan sengaja, sangat mudah tersinggung, menyerang, dan beberapa hal yang negatif lainnya. Itu diantara keterangan tentang anak berkebutuhan khusus